Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solidio Gloria Hutagalung, NIM A1C32014 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi praktikum mengenai gelombang bunyi menggunakan PET simulation dari PET Colorado. Langsung saja, gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang ini merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Lalu yang kedua ada audiosonik yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Lalu yang ketiga ada ultrasonik yang frekuensinya lebih besar dari 20 Hz, 20.000 Hz. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena kecepatan peramban gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul di dalam zat padat telah lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Nah, sebelum melakukan praktikum ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum ini dilakukan, yaitu yang pertama, untuk menjelaskan apa itu frekuensi dan amplitudo, untuk mengetahui hubungan tekanan dan sumber bunyi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hubungan jarak dan sumber bunyi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Percobaan ini terdiri dari 4 buah percobaan, yaitu yang pertama, percobaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap pengaruh gelombang bunyi yang dihasilkan. Lalu yang kedua, percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada 2 sumber bunyi yang berdekatan. Lalu yang ketiga ada pengaruh gelombang suara dengan sudut frekuensi 500 Hz dan sudut 45 derajat dan 90 derajat. Lalu yang terakhir percobaan pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Langsung saja kita mulai percobaan pertama. Pertama-tama kita ubah dulu frekuensinya ke 600 Hz. Lalu untuk amplitudonya itu ada 3, mulai dari maksimum, medium, dan minimum. Untuk mendengarkan audio, kita klik audio enable atau aktifkan audio. Lalu untuk amplitudonya kita pilih yang maksimum. Nah, di sini terlihat saat menggunakan amplitudo maksimum, gelombangnya banyak dan sangat jelas. Lalu selanjutnya amplitudonya kita pindahkan ke tingkat medium. Pola gelombangnya kurang jelas, tidak seperti sebelumnya, sedikit berkurang, lalu juga getarannya berkurang. Selanjutnya kita ubah lagi amplitudonya ke minimum. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Lalu yang kedua, frekuensinya kita ubah ke 500 Hz. Amplitudonya kita atur ke maksimum. Nah, di sini mulai terlihat bahwa gelombang dan getaran yang dihasilkan banyak, tapi tidak sebanyak pada frekuensi 600 Hz tadi. Lalu amplitudonya kita ubah lagi ke medium.
Nah, di sini lihat getaran dari gelombangnya berkurang dan juga sudah mulai sedikit melemah. Selanjutnya ketika dia berada di minimum, terlihat tidak ada getaran dan gelombang yang dihasilkan. Lalu untuk data ketiga, frekuensinya kita ubah lagi ke 300 Hz. Lalu amplitudenya kita atur ke maksimum. Pada amplitudo maksimum terlihat bahwa gelombang dan getarannya pelan dan polanya juga sedikit kurang jelas. Lalu selanjutnya amplitudonya kita atur lagi ke medium. Nah, di sini juga terlihat bahwa gelombang dan getarannya memudar. Getarannya juga sedikit. Lalu kita ubah lagi ke minimum. Nah, di sini juga sudah tidak ada pola gelombang dan getaran yang dihasilkan. Lalu kita akan selanjutnya memasuki percobaan yang kedua, percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Pertama-tama, frekuensinya kita atur ke 1000 Hz. Untuk amplitudenya masih sama, kita mulai atur dari maksimum, medium, dan minimum, dengan namun posisinya kita ubah ke sebelah kiri pendengar. Nah, pada amplitudo maksimum terlihat bahwa gelombang suara yang dihasilkan lebih banyak. Lalu kita ubah lagi amplitudenya ke medium. Ketika gelombang suaranya, ketika amplitudenya kita ubah ke medium, dapat kita lihat juga bahwa gelombang suaranya sudah mulai berkurang, tidak sebanyak ketika dia berada di maksimum. Selanjutnya kita ubah lagi ke minimum. Di sini terlihat tidak terdapat gelombang dan getaran yang dihasilkan. Lalu untuk data yang kedua, frekuensinya kita turunkan menjadi 500 Hz. Dan posisinya kita ubah menjadi ke sebelah kanan. Di sini gelombang suaranya masih banyak, namun tidak sebanyak saat frekuensinya 1000 Hz. Lalu kita ubah amplitudenya ke medium. Nah, saat amplitudenya berada di posisi medium, getaran dan gelombangnya pun makin berkurang. Lalu selanjutnya saat menggunakan amplitudo yang minimum, sama seperti tadi, tidak terdapat gelombang dan juga getaran dari suaranya. Lalu untuk data ketiga, frekuensinya kita jadikan 200 Hz. Dan posisinya kita ubah ke tengah. Lalu di sini amplitudenya kita atur lagi ke maksimum.
Nah, di sini dapat kita lihat pada layar bahwa gelombang suara yang dihasilkan sedikit, lalu selanjutnya kita ubah ke medium. Ketika dia amplitudenya medium atau sedang, gelombang yang suara yang dihasilkan sangat sedikit, lalu kita ubah lagi ke minimum. Ketika dia berada di minimum amplitudenya, gelombang suara yang dihasilkan sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan memasuki percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut. Kali ini kita akan menggunakan frekuensi 500 Hz dan sudutnya 0 derajat dengan amplitudo yang maksimum. Terlihat bahwa gelombang dan getarannya banyak. Lalu selanjutnya kita akan lanjut menggunakan sudut 45 derajat. Nah, ketika sudut temboknya 45 derajat, dapat kita lihat bahwa pola gelombang dan getaran yang dihasilkan masih banyak, namun sebagian gelombang suara yang di sini memantul kembali ke sumber bunyi. Lalu selanjutnya kita lanjutkan sudut temboknya kita ubah ke 90 derajat. Terlihat pada layar bahwa ketika sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat, setengah gelombang suaranya memantul kembali ke sumber bunyinya karena terhalangi oleh sudut temboknya. Lalu selanjutnya kita gunakan frekuensi 500 Hz, namun dengan amplitudo minimum. Kita gunakan kembali sudut 0 derajat. Nah, di sini terlihat lagi bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan sedikit pun. Lalu yang kedua, kita ubah sudutnya lagi menjadi 45 derajat. Nah, ternyata masih sama, tidak ada gelombang suara yang terlihat. Selanjutnya kita ubah kembali sudutnya menjadi 90 derajat. Nah, di sini juga ternyata masih sama, tidak ada gelombang suara ataupun getaran yang terlihat. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan 4, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap gelombang bunyi. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan 2 kali pengulangan dan menggunakan tekanan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama tekanan 1 ATM dan yang kedua tekanannya sebesar 0 ATM. Pertama kita gunakan tekanan 1 ATM. Lalu kita isikan udara ke dalam box. Nah, di sini terlihat bahwa gelombang bunyi yang berada di dalam box ini terlihat banyak, namun hanya sedikit yang dapat keluar dari box. Nah, namun orang yang menjadi pendengar masih mampu mendengarkan gelombang suara yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita gunakan tekanan 0 ATM. Lalu kita masukkan udara ke dalam boxnya.
terlihat bahwa tidak ada suara yang dapat didengar oleh pendengar suaranya. Lalu hanya sedikit yang berada di dalam boxnya, namun tak ada sedikit pun suara yang keluar. Nah, seperti keterangan di awal tadi, gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa di udara, karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul di dalam zat padat yang lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Kesimpulannya, amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran bunyi, semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.